Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Hidayatullah, bisa dipanggil Aldi. Kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah peminatan kelas 10 semester 1. Terus, kenapa ada sejarah peminatan dan apa bedanya dengan sejarah Indonesia? Kalau sejarah Indonesia itu mempelajari tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia aja, mulai dari zaman praksara sampai kemerdekaan atau bahkan sampai reformasi. Nah, kalau sejarah peminatan itu lebih rinci lagi, bahkan ada mempelajari tentang sejarah-sejarah yang ada di dunia, bahkan sejarah kuno maupun ya sejarah mulai dari awal praksara lah gitu. Tapi sebelum menjauh sampai situ, kita akan mempelajari dasar-dasarnya dulu untuk mempelajari tentang sejarah peminatan. Oke, kita lanjut aja. Nah, di semester 1 ini nanti kalian akan mempelajari tentang ada 4 bab. Bab pertama yaitu tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Bab kedua tentang kajian ilmu sejarah. Bab ketiga tentang penelitian dan penulisan sejarah. Bab keempat adalah historiografi. Ada yang mengatakan historiografi ini ke semester 2 ada juga, lalu semester 1 ada juga, tapi kan kita lihat kondisinya aja nanti. Kita mulai dari bab 1 dulu. Bab 1 tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Di sini ada 3 yang dibahas, yaitu tentang manusia hidup dalam ruang dan waktu, manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan, terus yang ketiga keterkaitan peristiwa sejarah dan kehidupan masa kini. Yang pertama tentang konsep ruang dan waktu. Sini pengertian dari konsep ruang adalah tempat terjadinya suatu peristiwa atau cakupan pembahasan. Ya, kalau bahasa sederhananya itu adalah ruang itu tempat kejadiannya. Nah, tempat kejadian perkara, ya bukan perkara sih, tempat kejadian peristiwanya. Pokoknya yang namanya ruang itu adalah tempat kejadiannya. Gitu. Konsep waktu. Kalau dalam konsep waktu itu ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Perkembangan itu apa? Perkembangan adalah masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lain. Itu perkembangan. Ibaratnya itu seperti ini. Masyarakat itu kan sangat mobilitas lah itu. Pergerakan untuk maju berpindah-pindah kan sangat banyak itu. Jadi di sini dikatakan masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi ada satu waktu ini dengan waktu yang akan datang itu beda kejadiannya itu. Jadi kan kalau yang berkembang ya berkembang, nggak ada yang stagnan gitu. Yang namanya sejarah itu pasti berkembang, nggak ada yang stagnan atau mundur. Kalau mundur tuh itu nggak belajar sejarah itu namanya. Oke, itu konsep waktu perkembangan. Yang kedua tentang konsep waktu kesinambungan. Oh ya, contohnya lah. Kalau dalam konsep waktu perkembangan itu adalah demokrasi Amerika yang makin berkembang akibat perkembangan struktur kota yang makin kompleks. Jadi ibaratnya itu Amerika Serikat itu yang dulunya negaranya tuh kecil aja, tapi kan yang namanya perang saudara kan Amerika itu kan penuh dengan perang saudara selama beberapa ratus tahun yang lalu, puluhan tahun lah istilahnya. Terus ada juga dengan ambil perang saudara, terus perang melawan Inggris juga, kan itu semakin memperkaya dengan demokrasi mereka gitu. Demokrasi mereka yang berkembang sesuai dengan kondisi zamannya. Itu contohnya. Terus yang kedua tentang kesinambungan.
Kesinambungan adalah masyarakat tetap mengadopsi lembaga atau kebiasaan lama. Maksudnya gini, kecenderungan masyarakat dalam mengadopsi cara-cara lama menjadi dasar kesinambungan sejarah dari masa lalu. Meskipun ada beberapa poin yang berbeda, namun tidak mengubah pola dan esensi dari sistem sebelumnya. Contohnya adalah sistem-sistem partai yang menyerupai sistem kerajaan masa sebelumnya dalam lingkup yang hampir sama. Jadi ibaratnya tuh seperti ini. Nusantara, kita kan mengenal istilah Nusantara kan baru sekarang aja, atau mau kemerdekaan aja itu kan mengenal Nusantara. Tapi sebelumnya itu pada terus mundur lagi pada zaman kerajaan, itu tidak ada yang mengenal Nusantara. Tapi yang dikenal adalah kerajaan-kerajaan yang memimpin satu wilayah tertentu dengan wilayah yang lainnya. Terus kenapa apa hubungannya dengan kesinambungan? Hubungannya seperti ini. Maaflah, kembali dulu. Oke, kita lanjut. Maaf ya namanya juga manusia gitu. Maksudnya kayak ini, masyarakat tetap mengadopsi lembaga dan kebiasaan lama. Jadi yang dulu itu kan, kalau kita ambil contoh di Indonesia itu kan terkenal dengan banyaknya kerajaan. Setiap kerajaan itu mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, bagaimana menyatukan kerajaan-kerajaan tersebut tetapi masih dalam konsep dengan kesinambungan pada masa sekarang. Jadi kalaunya kata Muhammad Hatta, kalau Indonesia mau demokrasinya maju dan berkembang, atau yang berkembang dan saling menyeimbangkan satu sama lain, harus ada yang menjadi pemimpin daerah tersebut. Bisa dari bupati, gubernur, ataupun kepala distrik dan kepala suku-suku lainnya. Tapi masalahnya adalah kan nggak mungkin setiap suku-suku, perwakilan suku itu mengirimkan perwakilannya ke pusat untuk menjadi suatu bentuk kekuasaan atau untuk menyeimbangkan kekuasaan yang ada di Indonesia. Jadi dibuatlah yang namanya tentang istilahnya itu partai politik. Jadi gini, contohnya itu sistem partai yang menyerupai sistem kerajaan masa sebelumnya dalam lingkup yang hampir sama. Jadi ibaratnya tuh partai-partai politik yang sekarang ini itu sama halnya dengan yang ada pada masa-masa yang lalu gitu. Ya mungkin ini agak bingung sih apa hubungannya kesinambungan itu, karena kan kesinambungan itu mengadopsi cara-cara lama menjadi kebiasaan yang ada itu. Ya mudah-mudahan kalian paham aja sepertinya. Mengadopsi kebiasaan lama lah gitu. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan komentar aja langsung. Konsep ketiga yaitu konsep waktu pengulangan. Peristiwa pada masa lalu terjadi lagi. Nih, maksudnya apa? Peristiwa yang sama terulang kembali di masa berikutnya. Hal ini sering terjadi sehingga muncul jargon sejarah terulang kembali. Contohnya pada peristiwa lengsernya Presiden Soekarno dan Soeharto yang dilatar belakangi aksi demonstrasi dari para mahasiswa. Jadi ibaratnya tuh gini lah. Kalau di Indonesia itu ada yang mengatakan Indonesia itu sejarahnya akan terulang setiap 30 tahun sekali. Itu apakah
kalau dihitung juga mulai dari zaman kerajaan Hindu Buddha, zaman kerajaan Islam, ya paling tidak nggak sampai paling lama itu 30 sampai 40 tahun raja itu lengser atau meninggal atau apa, lalu digantikan dengan keturunannya. Itu dalam konsep yang sama. Terus kok sama dengan pemerintah sejarah Indonesia saat ini. Indonesia nih, Presiden Soekarno itu kan memerdekakan Indonesia pada tahun 1945. Terus Soekarno jadi presiden, terus dilengserkan pada tahun 1965. Jadi ibaratnya 65 kurang 45 ya berapa? 20 tahun. Wow, lumayan tuh, lumayan lama, 20 tahun. Jadi 20 tahun tuh antara 20 sampai 30 tahun lah yang idealnya menjadi sebuah yang menjadi ya terulang lagi lah istilahnya begitu. Terus kalau zaman reformasi ini kan berapa tahun sudah ini? Mulai tahun 1998, 2008, terus 2018 sudah 20 tahun. Jadi 2028. Wow. Apakah 2028 atau sampai 2030 apakah Indonesia akan terulang kembali dengan konsep yang sama tapi cara yang berbeda? Ya kita tunggu aja nanti. Ya mudah-mudahan aja Indonesia damai aja gitu, nah nggak ada penurunan kekuasaan tapi dengan cara demonstran atau apa-apa gitu. Kan nggak tahu tuh, kan kita nggak tahu perkembangannya masa depan, tapi kita bisa melihat yang sejarah masa lalu itu apakah benar gitu. Ya kita lihat aja lagi kalau punya umur, ya itu intinya kalau punya umur pasti kita lihat ke depannya itu seperti apa. Ingat gitu. Oke, kita lanjut. Konsep waktu yang keempat adalah konsep waktu perubahan. Di sini maksudnya adalah di sini masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Peristiwa perubahan terjadi dalam masyarakat secara besar-besaran dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini biasanya terjadi karena adanya pengaruh yang kuat dari luar. Contohnya gerakan 30 PKI yang terjadi akibat paham komunis dari Tiongkok atau Uni Soviet. Contohnya di buku atau aku pegangan buku ya. Maksudnya gini, konsep waktu itu ibaratnya yang saya sebutkan tadi, yang sudahnya waktu adem ayam aja pada masa Orde Baru itu kan timbul ada kerusuhan, itu kan terus terjadinya demonstrasi besar-besaran yang ada di seluruh kota provinsi Indonesia. Setelah presidennya lengser, Presiden Soeharto lengser kan terjadi perubahan yang sangat dalam, mulai dari sistem politik, ekonomi dan lain-lain gitu. Itu maksudnya. Terus ini tugas pokok ilmu sejarah yang berkaitan dengan waktu itu apa? Ilmu sejarah bertugas membuka ke masa lampau atau masa yang lalu umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai kehidupannya dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua menjadi hingga dewasa ini. Tugas sejarah dalam membuka kegelapan masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia mengandung pengertian sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di dalam masyarakat manusia yang terjadi pada masa lampau. Kejadian yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat pada masa lampau bukanlah suatu peristiwa sejarah. Jadi tugas pokok yang waktu ini, kalau ruang kan tempat kejadian jelas sudah gampang mungkin kan ada kejadian tidak ada tempat itu. Tapi waktu itu ibaratkan dalam sejarah
penting untuk menentukan pada masa itu kalau ingin meneliti sejarahnya. Kalau pada masa itu kejadiannya itu seperti apa, terus kalau kejadiannya seperti gerak-gerak disebutnya pada zaman apa gitu. Kalau Indonesia kan mulai dari zaman Hindu Praksara, zaman kerajaan Hindu Buddha, zaman kerajaan Islam, zaman kolonial, terus memasuki pergerakan nasional, kemerdekaan Indonesia, mempertahankan Indonesia, zamannya demokrasi terpimpin, terus jadi orde lama, orde baru, dan reformasi. Tapi kan yang namanya konsep waktu itu kan namanya konsep waktu tuh. Tapi ada lagi lebih rinci. Kalau zaman prasejarah, praksara itu mulai dari zaman prasejarah, mulai dari zaman Tuhan Brontosaurus ya, Homo erectus, Pithecanthropus erectus kan itu praksara sudah tuh, sampai mengenal tulisan, sampai sebelum mengenal tulisan itu ada zaman praksara. Terus kalau sudah mulai zaman Hindu Buddha itu kan mulai dari kerajaan Hindu Buddha itu. Nah itu maksudnya. Jadi kan setiap waktu itu kan berubah juga gitu. Kenapa pentingnya waktu dalam sejarah? Menurut Edward Helen Carr, sejarah ialah suatu proses interaksi serba terus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya. Suatu dialog tiada henti-hentinya antara masa sekarang dan masa silam. Jadi 3, 2, 1 untung. Nah ini jadi ibaratnya tuh ya waktu itu penting lah dalam sejarah itu, karena tidak ada waktu, tidak ada yang namanya sejarah. Kalau disebut waktu kita bisa belajar kan. Kalau kita tahu nih kan kita ada punya sosmed, aplikasi WhatsApp. Terus di aplikasi WhatsApp itu kan ada grup, pasti mulai dari grup sekolah, grup teman gibah, teman budayaan atau teman apa. Terus ada yang namanya tentang grup keluarga. Nah di grup keluarga itu kan biasanya setiap hari atau setiap minggu kan pasti ada berita-berita yang ya berita-berita atau informasi yang ibaratnya tuh hoax lah istilahnya gitu. Itu kan kalau kita paham sejarah, kita tahu yang disebarkan itu apakah itu hoax atau tidak. Gampang aja, kalau tidak ada waktunya, tidak ada tempat kejadiannya, tidak ada manusianya. Manusia itu dalam arti yang misalkan menurut profesor ini dari lulusan Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa virus ini bla bla bla. Kalau tidak ada waktu, tempat, dan manusianya, bisa kita anggap bahwasanya yang berita-berita yang tersebar di grup WhatsApp itu bisa menjadi hoax. Ya mudah-mudahan aja paham ya. Sampai sini, kalau tidak paham silakan kalian komentar di bawah. Kalau komentar itu sebutkan nama sama kelasnya. Terus kalau komentar kalian dapat nilai, aku mengambil nilai dari komentar kalian aja. Terserah mau komentar apa. Komentar dalam arti pertanyaannya lah. Pertanyaan itu seperti apa gitu. Oke, kita lanjut. Kedudukan manusia dalam sejarah.
manusia sebagai objek sejarah, yaitu sejarah hanya bercerita tentang manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Objek sejarah yaitu menunjukkan bentuk perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu dalam masa lampaunya gitu. Itu objeknya. Kalau subjeknya itu manusia berperan sebagai pelakunya. Terus yang kedua, pelaku sejarah merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarahnya. Jadi yang namanya objek ini kan nih, manusia sebagai objek sejarah. Sejarah hanya bercerita tentang manusia dalam ruang dan waktu. Jadi kalau ada sejarah tentang ya, sejarah tentang Haji Idul ya, atau Haji Ihsan, kan itu menceritakan tentang perjalanan beliau seperti apa. Itu kan fokusnya ke Haji Ihsan aja gitu. Itu maksud dari objek sejarah, manusia sebagai objek sejarah. Kalau menceritakan kan pasti mulai dari remaja, dari sekolah remaja sampai kuliah, begawi dan lain-lain. Nah itu yang namanya objek sejarah, ada yang menceritakan gitu. Terus kalau manusia sebagai subjeknya, manusia berperan sebagai pelaku sejarah. Pelaku sejarah merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Jadi ibaratnya tuh lain lagi lagunya. Jadi subjek itu ibaratnya dia berperan sebagai aktornya, bisa juga gitu. Terus juga bisa sebagai orang yang paling berpengaruh dalam kisah-kisah sejarahnya gitu. Oke, kita lanjut aja ya, semoga ini paham. Jadi intinya itu kalau dalam konteks manusia, ruang dan waktu, itu 3 unsur yang tidak boleh terpisah satu sama lain. Pokoknya 3 serangkai antara manusia, tempat kejadian, dan waktu kejadiannya itu tidak boleh berpisah. Oh iya, kayak apa lagi berpisah lah, ada boleh tertinggal satu gitu. Pokoknya kalau paham itu, nanti kalian paham untuk selanjutnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Konsep perubahan dan keberlanjutan. Di sini konsep perubahan dan keberlanjutan diwarnai dengan perubahan yang merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Keberlanjutan merupakan perwujudan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Tunggu ya. Jadi ibaratnya seperti ini. Yang namanya, kalau di buku itu ada halaman 9. Maksud dari perubahan dan keberlanjutan itu ada continuous dan change-nya. Maksudnya bahasa sederhananya tuh seperti inilah. Yang namanya manusia itu kan pasti ada perubahan. Ya nggak mungkin kalau antum salah wasem umur boleh ada juga mengatakan umur boleh bertambah ya, tapi kelakuan harus dewasa gitu. Apa sih aku yang ngomongkan ya? Gak jelas. Oke, kita lanjut. Di sini aku jelaskan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Ya jelas, yang namanya perubahan itu kan perubahan dari awal, mulai dari remaja sampai dewasa itu kan pasti ada perubahannya. Kejadiannya tuh bisa berbeda gitu. Nanti kalau kalian sudah dewasa, terus yang kalian rasakan pada masa remaja itu berbeda jauh dengan kehidupan remaja pada masa ini. Kayak seperti aku ini pernah merasakan yang namanya masa muda ya, kayak aku tuh benar lah.
Maksudnya aku pernah merasakan yang masa-masa SMA gitu, yang cinta lokasi atau apa-apa gitu, nah yang hendak hura-hura tapi ada hura-hura benar, hendak mencari jati diri gitu. Itu kan ada perubahan tuh. Terus kalau aku zaman SMA itu ibaratnya tuh mulai SMP SMA itu kalaunya tidak punya HP yang canggih, atau ibaratnya pada masa kalau sekarang aku nggak tahu. Kalau sekarang itu kan ibaratnya HP yang canggih itu semacam primadona atau identitas kan yang aku sadarkan saat inilah. Wahini itulah Wahini itu kalaunya tidak terkenal atau followers Instagram masih ratusan aja, itu tidak dianggap sebagai orang yang paling sukses. Kalau ini pokoknya kalau Instagramnya followersnya banyak menjadi selebgram, itu baru menjadi orang yang paling, yang perubahannya maju lah gitu. Kalau Bahari itu kalau zaman aku tuh Facebook kan masih masa Facebook tuh. Facebook itu nama-namanya tuh ya Allah alay benar. Namaku apa ya? Gak usah lah sebutkan nama. Aku pernah membuat Facebook namaku nama asli, tapi aku diejek oleh temanku. Bahwasanya kenapa ya nama ikan tuh nama bujur, nama asli ikan lah. Terus kenapa aja ya ada sifat kan identitas ikan tuh di orang ya bujur sih, identitas tuh rahasia atau terbongkar itu. Tapi aku tuh menganggap apakah aku terlalu dewasa pada masa itu kan tuh seperti apa. Ini namanya tuh aneh benar. Ada teman aku masih ingat satu, namanya itu nama Facebooknya tuh aku apakah dia masih pakai atau ada Facebook sekarang, namanya tuh dia pecinta Azul, itu tidak ada spasi. Dia pecinta apa itu ada empatnya gitu kan, ya Azul itu tuh apa aja ya Allah. Terus ada nama asli, terus ada temanku lagi nama aslinya itu Makwah Mubarak, ya alim lah orangnya, namanya aja sih ya alim, orangnya dia dari tahun Jepang lah ya, nama aslinya Makwah Mubarak, tapi nama Facebooknya itu Makwah Evolution. Revolusi kayaknya namanya tuh. Terus ada lagi nama temanku itu namanya Nabila aja gitu namanya. Terus kamu tahu apa nama Facebooknya itu apa ya lah, Bella Clickers tuh kan buat fans fanatik buat band ungu pada masa itu. Clickers ungu apa gitu, pokoknya panjang lah ya oleh orang itu oleh Bandari. Kalau sekarang kan kalau nggak nama asli kan nggak tahu namanya siapa. Terus kalau Bahari itu bujur yang kalau tidak menyukai atau mengomentari banyak, itu tidak ada jadi lah perubahannya ya jangan dibahas lah. Terus kalau betakun nama Baiku Bahari itu apa, sudah aku blokir, padahal privasiku aman. Oke, kita lanjut. Keberlanjutan itu apa? Konsep perubahan dan keberlanjutan tadi. Kalau sudah ada perubahan kan pasti ada keberlanjutannya. Di sini dijelaskan perwujudan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Kita ambil contohnya, ini habis lagunya kayak.
kita ambil contohnya pada masa sekarang nih, 2020, masa pandemi corona. Itu kan asalnya kita nih yang dulunya bersalaman lawan paguruan gitu kan, melawan orang tua, bersalaman tangan gitu kan. Kalau sekarang nggak boleh lagi, malah malah dianggap seperti kayak diharamkan lah kalau nggak steril gitu. Nah, karena takut takut terjangkit juga kan. Terus apakah apakah itu harus bertahan dengan yang dulu? Enggak. Ya kalau ada perubahan ya harus dilanjutkan gitu. Karena kan ini harus dua ini, perubahan dan keberlanjutan ini. Kan nggak mungkin kalau ada perubahan misalkan gini, misalkan seorang nih pacaran sudah lama, sudah 3 tahunan gitu, 4 tahun, terusnya berubah. Apakah ini berubah karena kayak dulu lagi? Kenapa ya Allah, asalnya romantis benar, wah ini kayak ya biasa aja sudah kayak itu. Nah, apakah dilanjutkan gitu? Kita harus dilanjutkan. Kalau pacaran jangan bang lah. Pokoknya kok bahas pacaran sih, seorang jomblo, ya Allah ya Rahman. Ya, nggak usah bahas itu, aku munyak. Oke. Terus perubahan kita lanjut aja lah. Pokoknya kalau ada perubahan harus ada keberlanjutannya. Kalau tidak ada keberlanjutan ya selesai, sudah nggak ada lagi. Di sini dikatakan perubahan dalam kehidupan manusia disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Ada 3 faktor mempengaruhi perubahan. Apa saja ketiga faktor tersebut? Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal, yang ketiga ada faktor penghambat. Faktor internal bisa dinamika penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, atau pemberontakan, atau revolusi. Ya, maaf ya suara kendaraan kalau kalian dengar ya. Jadi kan kita ambil contoh di masa, kalau diambil contoh sejarah lah, faktor internal itu dari dalam kan. Kalau misalkan kayak di Indonesia ini, mengelola Indonesia yang begitu besar itu sangat-sangat kadang ya kok nggak ada lagunya sih? Kita lah, kita dulu, kita setel lagu dulu, udah rame coy. Nah, kita lagu dangdut, kayak lagu dangdut. Lagu apa? Apa ya lah? Apaan sih ini laptop temanku coy, jadi mohon dimaklumi, ini isinya ada kenapa gitu. Nah, ya anggapnya ini iklannya lah, iklan Instagram, iklan YouTube-nya itu. Aku sukanya lagu apa ya, penyejuk hati, wes musik poster lain sudah. Nah, kita ini aja. Wah, ada iklan. Jangan, kenapa ini? Kita tunggu musiknya. Mohon maaf, ini musiknya ada oke lah. Kenapa lagu ini astagfirullahaladzim. Aduh, apa perlu aku nyanyi di sini? Enggak perlu. Astagfirullah. Kita lanjut. Kan tadi kan yang diceritakan itu faktor perubahan. Kita kembali tadi lah.
Nah, faktor perubahannya tuh seperti apa? Ya Allah, kenapa memilih lagu ini sih? Faktor yang pertama, kalau kita anggap sebagai faktor internal sesuai dengan lagunya ini, ya kita anggap ini ya kan cerita lagu ini kenapa jadi berubah. Itu kan di instrumen lagu ini kan menceritakan tentang kenapa dia bisa berubah gitu kan, banyak tuh faktornya, apakah faktor internal itu dalam arti apakahnya dari keluarganya langsung kah kayak gitu. Kalau faktor eksternal itu kan apakah ada orang ketiga, ya Allah ada orang ketiga gitu jelas. Terus faktor penghambat, terus apa maksudnya faktor penghambat ini? Ya ibaratnya tuh ada yang menghambat untuk melanjutkan yang lebih serius, seperti beda agama. Nah itu bisa juga itu, jangan sampai kawin dengan beda agama, jangan sampai nikah dengan beda agama. Itu kan perubahannya ada gitu. Kenapa dia berubah? Kan ada faktor internal, eksternal sama penghambat gitu. Sama aja dengan ini, dengan terus kalau yang internal kan kalau ada perubahan dari keluarga gitu. Jadi keluarga menolong, ya sudah pihak aja ya sudah itu apa karena pilihan orang tua itu terbaik. Kedua faktor eksternal, ada orang ketiga. Nah ini kurang ajar ini. Ada faktor internal ini, sudahlah itu ya bahasa kita itu faktor penghambat ya yang katakan tadi ada ya sudah jadi komunikasi yang baik dan tidak ada masalah. Timbul masalah utamanya adalah beda agama, sama juga sama dengan perubahan yang ada di masyarakat itu, yang ada di seluruh Indonesia maupun di Indonesia. Kalau Indonesia ini kenapa sudah bisa maju? Yang pertama adalah dinamika penduduk. Dinamika penduduk ini kan ibaratnya tuh kalau pertumbuhan penduduknya itu semakin tinggi, nanti kan pembangunan untuk manusianya kan semakin sulit juga kayak itu. Terus nanti kalau beberapa puluh tahun yang jadi banyak lahan sempit, jadi ada tempat cari tempat kerja gitu kan, sulit juga itu. Terus penemuan baru, kalau penemuan baru ini ibaratnya kayak revolusi industri. Dulu kan industri dulu kan segala sesuatu dikerjakan oleh manusia. Terus setelah adanya mesin, lalu berubahlah yang namanya yang di berbagai sektor kehidupan. Kalau kita ambil contoh sekarang itu kayak Gojek atau Grab itu kan nang taksi online atau apa, itu kan kalau dalam segi kehematan itu dalam arti praktis yang nggak masalah kan, lebih pada perlu lagi menghadangi atau ada kalau lagi menghadangi di pinggir jalan atau apa gitu kan. Itu kan taksi dulu itu. Kalau sekarang tinggal aplikasi HP aja, bang jemput di alamat ini, di rumah ini, save. Nah itu kan pasti ada perubahan dan kelanjutannya, mau pada mau harus beradaptasi gitu.
pertentangan dalam masyarakat jelas. Kalau hanya biasanya dalam kebijakan-kebijakan yang teranyar gitu. Terus biasanya pasti ada pertentangan itu. Kita ambil contoh yang beberapa tahun atau puluhan tahun yang lalu tentang yang pembangunan Siring Banjarmasin itu, yang tempat wisata. Itu kan kampung loh. Terus digusur. Itu termasuk niniku pernah tinggal di sana. Itu kan pada masa itu menuntut pertentangan lah istilahnya, bukan istilah lagi, ada menolak direlokasi. Nah, itu tapi kan untuk kemajuan kan nggak pasti ada yang dirugikan, karena mungkin menetap gitu-gitu aja. Akhirnya kan sampai ini ya jadi tempat wisata andalan Banjarmasin. Itu kan bagus. Pemberontakan atau revolusi, nah ini jelas nih, biasanya dari yang ada kepentingan tertentu pasti terjadi perubahan yang di suatu negara. Ya semoga aja tidak ada pemberontakan atau apalagi revolusi yang ada, jangan sampai, amin. Oke, yang kedua faktor eksternal. Yang pertama lingkungan fisik, dua peperangan, tiga pengaruh budaya asing. Lingkungan fisik itu seperti apa? Kayak buat imigran dalam arti buat turis asing yang hendak begawi di Indonesia kan. Wah ini kan bukan ini lagi, mulai dari zaman Orde Lama itu sudah ditentang gitu. Terus padahal kan tujuannya itu adalah supaya orang Indonesia ini belajar, yang orang asing itu didatangkan. Jadi kalau sudah habis masa kontraknya dan Indonesia ini sudah belajar, sudah ditularkan ilmu, kan bisa menggawi seorang gitu. Itu maksudnya. Tapi kan ada yang menolak, ya sudahlah, itu hanya orang-orang bodoh yang menolak seperti itu. Terus Pak, kenapa katanya kita belajar ke sana aja? Nah itu beda lagi. Kalau belajar, kalau dalam hubungan negara itu yang paling diuntungkan itu adalah ketika ada orang asing masuk ke Indonesia, terusnya hendak melajari warga lokal, terus sekaligus kan ya kalau datang ke sini kan bawa duit pas, terus juga ya terus ibaratnya tuh membawa duit belanja di sini kan menyambungkan kehidupan roda perekonomian di Indonesia juga gitu, yang ada di sekitar gitu. Faktor eksternal yang kedua itu peperangan. Ya jelas kalau sudah ada peperangan antar di dalam negeri aja sih itu sudah sakit lah itu, apalagi dalam lingkup antar negara itu pasti luntur lantak gitu. Pengaruh budaya asing, nah ini jelas. Kalau mulai dari zaman Orde Baru itu pengaruh budaya asing itu sangat ditekan sekali. Pokoknya apa yang jadi ciri khas Indonesia itu tidak boleh hilang dan harus dilestarikan. Kalau ada budaya asing itu biarkan aja segelintir orang kecil aja, jangan berontak. Tapi kan yang namanya sudah zamannya sudah beda kan, zamannya sudah beda, makanya budaya asing itu, budaya Korea itu sampai ke kampung-kampung itu kalau lagi itu, apalagi drama Korea yang kisah pelakor tuh kan sampai ke kampung itu, ya Allah, gerigitan cuma aku. Kenapa Mbak? Ini kenapa ingin mengambil tahu sudah nang laki seorang nih diambil oleh orang, kenapa ya? Hendak melalui bener gerigitannya jatuh. Ya Allah, ini ada apa ini dalam mamaku ini? Sudah asal dia tenang aja sudah, ya alhamdulillah. Faktor
penghambat ini yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Ya jelas kan ada beberapa suku, kalau di Indonesia ini kan ada beberapa suku yang menolak budaya-budaya dari luar, kayak suku Baduy di Sunda itu kan semuanya listrik pun tidak boleh masuk ke situ, harus terbatas itu. Aku ya itu boleh lah untuk menjaga keharmonisan atau menjaga adat buat mereka itu, ya nggak masalah juga sih mau apa. Tapi kan untuk kita yang ada di kota-kota besar, jangan sampai ilmu pengetahuan itu kalau ada ilmu yang baru harus kita pelajari jujur-jujur. Jangan sampai situ-situ aja. Ingat loh, yang namanya faktor penghambat ini, perkembangan ilmu pengetahuan terlambat ini, adanya ilmu baru kita harus belajar meskipun itu dasar-dasarnya aja. Kalau bahari kan ya, kalau bahari benar. Dan sampai di bawah satu, main game itu merupakan buang-buang waktu aja ya. Game video game PS1, PS2 itu ya yang buang-buang waktu aja gitu. Padahal kan nggak tahu kalau ada yang namanya game online itu kan bisa menghasilkan uang juga gitu. Ya itu kan persepsi beda-beda. Kedua, sikap tradisional masyarakat. Sikap tradisional masyarakat ini artinya tidak mau terlalu tergantung dengan alam lah atau apa itu, terus seperti pokoknya sikap tradisional ini dia melestarikan budaya mereka, jangan sampai budaya dari luar itu masuk ke daerah mereka. Itu perubahan. Yang ketiga, kepentingan yang tertanam kuat. Ini kalau kepentingan yang tertanam kuat ini banyak, kayak kalau sekarang itu kan kayak partai politik itu kan ya jujur aja, partai politik itu untuk tugas utama partai politik yang di Indonesia ini kan untuk menghimpun suara-suara rakyat. Tapi kan yang namanya menghimpun itu kan pasti ada kepentingan di balik kepentingan. Ya ada udang di balik bawah. Yang keempat, hambatan ideologis. Kan ada beberapa ideologi yang tidak mau, yang terlalu ekstremis atau terlalu kiri, yang ibaratnya tuh terlalu kiri benar dan terlalu kanan benar. Kalau terlalu kiri benar kan kayak negara Korea Utara. Nah itu kan ideologi komunisnya tuh tertanam kuat. Bahkan tetangga Korea Selatannya aja baru-baru ini Presiden Kim Jong Un melarang warganya untuk menonton drakor produk dari Korea Selatan. Wow, itu untung alhamdulillah kita hidup di Indonesia gitu. Ya syukuri aja hidup di Indonesia. Kalau terlalu kanan kan terlalu yang nggak enak juga sih bahasnya, kayak terlalu fanatik Islam lah. Tapi kan yang Islam sekarang kan ada yang terlalu fanatik benar, ada yang modern dalam arti yang terbuka. Nah yang harus kalian ikuti itu adalah yang terbuka, karena yang bagi yang beragama Islam itu kan mengajarkan kita untuk membaca itu apa? Inti dari membaca, menghafal dan memahami, dan setelah memahami itu lalu berpikir. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai terlalu kekang dasar lah gitu. Oke, yang keempat adalah yang selanjutnya terakhir ada adat dan kebiasaan. Ini maksudnya kalau
ada adat yang tertentu yang sama aja sih dengan yang nomor 2 ini. Kebiasaan-kebiasaan lama itu, kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah di zona nyaman lah istilahnya gitu. Terus ada perubahan, ada hendak berubah, kayak asal kali kalau ada di Indonesia ini sih masih banyak itu. Terus ada ya kayak apa ya, kayak kalau Bahari itu kan kalau yang kadang ke kantor pergi, kalau yang begawi kadang turun ke rumah itu kadang begawi. Kalau wah ini kan dia main game atau streaming atau live kan, atau menjual apa, main trader atau main website atau programmer kan bisa di kamar aja atau dalam rumah aja gitu kan, masih duit juga kan, apa itu dia. Itu faktor penghambatnya. Ada Oke, itu aja dari saya. Semoga kalian paham dengan ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian komentar di bawah, sebutkan nama sama kelas. Jangan sampai, supaya aku bisa merekap nilainya gitu. Nanti aku jawab di pertanyaan di video selanjutnya. Itu di mukaku seorang itu. Yuk, kayak Q&A. Yuk, Q&A. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.